Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini tanggal 2 Februari 2021 hari Selasa, kita akan belajar matematika dan bahasa Indonesia. Apakah kalian sudah siap belajar? Sudah mandi? Sudah sarapan? Jika sudah mandi dan sarapan, silakan anak-anak siapkan perlengkapan belajar kalian. Siapkan buku tulis, buku LKS, buku siswa, alat tulis, gadget. Nah, setelah itu kalian presensi foto sesuai yang sudah Bu Devi instruksikan di WA. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa di tempat masing-masing. Dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Tujuan pembelajaran matematika hari ini yang pertama, siswa mampu menganalisis cara menentukan keliling dan luas persegi. Jadi nanti anak-anak akan belajar tentang keliling dan luas persegi. Dan yang kedua, siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang melibatkan keliling dan luas persegi. Nanti anak-anak juga akan berlatih bagaimana menyelesaikan permasalahan soal-soal yang melibatkan keliling dan luas persegi. Nah, anak-anak sekarang coba perhatikan persegi berwarna hitam ini ya. Ini perseginya memiliki sisi 8 cm. Masih ingat bagaimana cara menghitung keliling anak-anak? Ya, keliling itu apa? Masih ingat? Keliling adalah jarak yang ditempuh untuk mengelilingi suatu bangun datar ini ya. Kalau persegi berarti ini. Yang garis merah ini adalah kelilingnya. Lalu keliling persegi bagaimana cara menghitungnya?
8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8. Atau bisa juga ditulis 4 kali 8. Hasilnya 32 cm. Maka rumus keliling persegi sama dengan 4 kali sisi. Gampang ya anak-anak ya. Sekarang luas. Kalau luas, gimana luas? Yang mana? Ditunjukkan yang mana kalau luas? Ya, kalau luas semuanya ini tadi ya, yang berwarna hitam tadi, ini adalah luasnya. Berapa ya luasnya persegi ini? Nah, kalau kita jadikan kotak-kotak di sini, ini jumlahnya 8, ditambah 8, ditambah 8, ini sampai 8 ya. Maka bisa juga ditulis 8 kali 8, hasilnya 64 cm². Maka rumus mencari luas persegi adalah sisi kali sisi. Paham ya anak-anak? Sekarang kalau yang diketahui itu adalah kelilingnya atau luasnya. Kita belum tahu nih, panjang sisi persegi ini berapa? Gimana caranya? Ya, dengan cara yang sama tadi ya. Keliling persegi adalah jumlah sisi. Ini keempat sisinya dijumlahkan semua, lalu dimasukkan keliling perseginya 32 sama dengan 4x. Kita misalkan kalau sisinya itu adalah x cm, maka x adalah 32 dibagi 4. Ya, x sama dengan 32 dibagi 4. Hasilnya x sama dengan 8 cm. Maka rumus mencari sisi persegi sama dengan keliling dibagi 4. Kelilingnya dibagi 4. Ketemulah sisi persegi berapa. Nah, sekarang ke luas. Nah, luasnya 64 cm². Berapa panjang sisi persegi ini ya? Nah, tadi luas persegi sama dengan sisi kali sisi. 64 sama dengan x kali x. X-nya sama dengan akar kuadrat dari 64. Akar kuadrat dari 64 sama dengan 8 cm. Maka sisi persegi dicari dengan akar luas persegi, akar kuadrat dari luas persegi. Selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 1. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia hari ini adalah siswa mampu menuliskan arti kata sulit yang terdapat pada teks bacaan, dan siswa mampu menuliskan pokok pikiran paragraf pada teks bacaan. Sekarang coba anak-anak amati teks bacaan berikut ini. Teks bacaan ini berjudul Suku Bangsa di Indonesia. Nah, coba carilah kata yang sulit. Misalkan Bu Devi ingin mencari kata budaya. Ini apa ya arti kata budaya? Bagaimana ya caranya mencari arti kata yang sulit? Nah, cara menemukan arti kata yaitu adalah bisa dengan online ya. Kalian bukalah kbbi.web.id, lalu ketikkan kata yang ingin dicari dan klik untuk mencari kata tersebut. Nanti akan ada artinya dari kata tersebut. Nah, selanjutnya cara menemukan pokok pikiran dalam paragraf. Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Jadi paragrafnya dibaca semua, kalimat-kalimat dalam satu paragraf itu dibaca semua sampai akhir.
Selanjutnya, tentukan kalimat utamanya, biasanya di awal atau di akhir. Nah, anak bisa menentukan di awal paragraf atau di akhir paragraf. Setelah menemukan kalimat utamanya, tandai inti pada kalimat tersebut. Intinya apa ya dari kalimat tersebut? Seperti itu. Nanti Bu Devi contohkan. Bu Devi contohkan bagaimana cara menemukan pokok pikiran di paragraf pertama ini ya. Yang pertama kita baca dulu semua kalimat dalam satu paragraf. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Nah, setelah dibaca semua, kita tentukan kalimat utamanya di awal atau di akhir ya? Ya, di awal ini ya. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Lalu pokok pikirannya apa? Bisa diringkas intinya apa? Ya, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Jadi, pokok pikiran dari paragraf pertama ini adalah bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Seperti itu. Nanti anak-anak bisa mencoba latihan untuk mencari arti kata yang sulit dalam KBBI secara online nanti, dan juga menemukan pokok pikiran dalam paragraf. Lalu kegiatan anak-anak hari ini ngapain ya? Hari ini ngapain ya anak-anak? Ya, lembar kerja anak-anak sudah Bu Devi share di grup, anak-anak bisa membukanya. Ini ada 2 ya, matematika dan bahasa Indonesia. Nanti silakan anak-anak kerjakan di buku tulis masing-masing. Ada juga ini contoh menjawab soal matematika. Nanti anak-anak bisa membaca. Silakan nanti dikumpulkan ke WA Bu Devi ya, maksimal nanti malam pukul 9 sesuai dengan kesepakatan kita kemarin. Salam sehat, salam semangat, salam anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.